Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kesetimbangan kimia, yaitu di bagian 2B. Pada bagian ini kita akan melanjutkan materi dari bagian-bagian terdahulu, yaitu bagian 1 dan bagian 2A. Untuk bagian 2B ini kita akan secara spesifik membahas beberapa materi sebagai kelanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Adapun untuk tujuan pembelajarannya di sini yaitu menentukan tetapan kesetimbangan. Ini yang menjadi tujuan utama dari pembahasan pada materi ini. Adapun di bagian ini untuk materinya secara spesifik yaitu kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau yang kita sebut dengan Kp dan hubungan antara Kc dengan Kp. Perlu diingat dulu di bagian pertama kita sudah membahas tentang konsep kesetimbangan dan jenis reaksi kesetimbangan. Adapun di bagian yang kedua kita bagi menjadi dua. Untuk bagian yang A yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang kita sebut Kc, dan di bagian yang kedua ini kita membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp dan hubungan antara Kc dan Kp. Untuk tetapan kesetimbangan, pada dasarnya kita masih menggunakan hukum kesetimbangan yang disampaikan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Wedge, di mana di sini nilai tetapan kesetimbangan adalah suatu tetapan yang merupakan hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dengan pangkat koefisiennya masing-masing. Tentunya kalau di sini kita menggunakan konsentrasi, berarti ini adalah Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan untuk Kp kita hanya perlu mengubah bahwa Kp adalah hasil kali tekanan produk dibagi hasil kali tekanan reaktan dengan pangkat koefisiennya masing-masing. Jadi di sini hanya mengubah istilah konsentrasi menjadi tekanan. Di sini ya. Jadi karena kita mengenal ada istilah Kc dan Kp, perbedaan yang utama adalah konsentrasi itu untuk Kc dan tekanan untuk Kp. Berarti di sini yang membedakan hanya faktor konsentrasi atau tekanan. Selanjutnya, secara spesifik kita membahas tentang Kp pada kesempatan ini. Yang pertama yang membedakan dengan Kc yaitu hanya berlaku untuk yang fasenya gas. Perlu diingat bahwa Kc berlaku untuk fase gas dan aqueous, sedangkan Kp di sini hanya untuk yang gas. Jadi misalkan ada persamaan reaksi seperti ini dan kita mengetahui bahwa semuanya fasenya gas dan sudah dalam kondisi setara, maka untuk persamaannya tinggal kita buat Kp sama dengan P dari produk pangkatkan koefisien dibagi P dari reaktan pangkatkan koefisiennya masing-masing. Jadi di sini kita semua memakai senyawa yang ada di dalam reaksi karena merupakan fase gas. Berarti ini mempunyai efek atau berpengaruh pada Kp. Bagaimana kalau ada persamaan yang di situ tidak semuanya gas, misalkan seperti ini, dan kita pastikan dulu ini sudah setara. Setelah setara, kita buat persamaan Kp-nya. Ternyata di sini untuk C tidak masuk dalam persamaan karena dia berfase S atau solid. Karena nilainya dianggap tetap, maka dia tidak berpengaruh pada perubahan Kp atau nilai Kp itu tidak dipengaruhi oleh zat atau senyawa yang berfase bukan gas, hanya gas. Di sini hanya gas saja yang dipakai dalam persamaannya. Demikian pula jika ada reaksi seperti ini, kita pastikan dulu, meskipun ini semuanya gas, pastikan dulu sudah dalam keadaan setara. Bila mana belum, kita setarakan terlebih dahulu, sehingga didapatkan persamaan setaranya, baru kita susun menjadi Kp. Hati-hati di sini selalu produk dibagi reaktan, karena di sini pakai Kp, berarti sininya pakai P. Sehingga P dari NO pangkat 4, P dari H2O pangkat 6 sesuai dengan persamaan yang sudah disetarakan. Demikian pula untuk reaksi yang seperti ini belum setara, berarti kita setarakan terlebih dahulu. Setelah disetarakan, baru kita lihat apakah semua akan dipakai. Tentunya hanya yang berfase gas, di sini CO2 gas dan CO gas. Berarti persamaannya hanya yang berfase gas. P dari CO2 pangkat 4 dan P dari CO pangkat 4. Sekali lagi persamaan harus dipastikan dalam kondisi setara. Selanjutnya untuk tetapan kesetimbangan di sini, contoh misalkan tadi yang sudah kita bahas persamaan seperti ini, di mana nilai Kp-nya kita rumuskan seperti ini, PCO kalikan pH2 dibagi pH2O ini. Ternyata
PCO ini adalah tekanan parsial gas CO. Demikian juga dengan pH2 yaitu tekanan parsial gas H2, sedangkan pH2O itu berarti tekanan parsial dari gas H2O. Nah, untuk menghitungnya P dari CO ini adalah mol dari CO dibagi mol gas total kalikan P total. Nah, untuk mol CO ataupun mol yang lain nantinya mol H2 maupun mol H2O yang digunakan adalah mol CO, mol H2O atau mol H2 di sini semua yang ada dalam kondisi setimbang. Berarti bukan kondisi mula-mula ataupun yang dalam kondisi bereaksi. Jadi mol CO, mol H2 dan mol H2O adalah mol yang ada dalam kondisi setimbang. Adapun mol gas total dihitung dari mol CO, mol H2 dan mol H2O yang ada dalam kondisi setimbang. Berarti mol ini adalah mol total saat reaksi dalam kondisi setimbang. Jadi di sini kita menghitungnya mol gas total adalah mol CO ditambah mol H2 tambah mol H2O. Misalkan reaksinya seperti ini, berarti untuk C ini molnya tidak dimasukkan dalam mol gas total karena dia berfase bukan gas. Berarti yang ada untuk perhitungan mol gas total hanya untuk yang berfase gas yaitu CO, H2 dan H2O. Sekali lagi ini yang dihitung hanya yang ada pada kondisi setimbang. Terus untuk P total itu ditentukan biasanya oleh soal. Berarti tinggal pakai dari soal yang sudah diberikan. Ini tidak perlu lagi menghitung. Biasanya sudah diketahui atau sudah ditentukan dari soal. Di sini kita saksikan ada beberapa latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam pemahaman kalian melalui latihan soal mandiri. Di sini ada beberapa persamaan reaksi. Perhatikan di sini yang perlu dianalisis pertama yaitu fase. Sekali lagi untuk KP hanya berlaku untuk fasenya gas. Jadi di sini kalian harus menganalisis dulu mana yang fasenya gas, mana yang bukan gas. Yang dipakai hanya yang fasenya gas. Terus yang kedua pastikan juga bahwa reaksi ini adalah sudah setara. Kalau belum setara berarti ada proses penyetaraan terlebih dahulu. Silakan dari beberapa contoh soal ini bisa kalian gunakan untuk latihan soal mandiri untuk memperdalam konsep tentang menyusun persamaan KP. Selanjutnya kita ke latihan soal. Latihan soal yang di sini ada dua jenis latihan soal, hampir mirip. Hanya saja di sini nanti akan ada tipe soal yang biasanya sering muncul untuk perhitungan KP. Jadi di sini saya sajikan dua soal yang akan kita bahas bersama agar kita tahu perbedaannya apa ketika ada soal dengan tipe-tipe yang sering muncul untuk soal KP ini. Sekarang kita dari soal yang pertama dulu. Pada soal yang pertama, yang perlu dipahami di sini adalah beberapa yang kita identifikasi yaitu ada 2 mol asam iodida, 0,5 mol iodium, 0,5 mol hidrogen. Terus tekanan totalnya diketahui 3 atm, yang ditanyakan KP. Di sini yang menjadi beberapa hal yang kita temukan. Di sini yang diketahui berarti ada P total 3 atm, molnya asam iodida atau HI itu 2 mol, I2-nya 0,5, H2-nya 0,5 mol. Di sini, ketiga senyawa tersebut sudah dalam kondisi setimbang dari keterangan soal. Berarti kondisi yang ada di soal itu adalah kondisi setimbang. Berarti tidak ada reaksi lagi pada soal ini. Jadi tidak akan ada terjadi reaksi karena sudah dalam kondisi setimbang atau kondisi akhir. Adapun yang ditanyakan adalah KP pembentukan HI. Kita identifikasi dulu dari yang kita dapatkan bahwa P total 3 atm, maka mol gas totalnya 3 mol. Mol gas total ini adalah mol dari gas pada kondisi setimbang. Karena tiga-tiganya dalam kondisi setimbang, berarti mol gas total ini adalah jumlah dari ketiga mol gas yang ada. Berarti di sini HI 2,0, I2 0,5, H2 0,5 kita jumlahkan menjadi 3 mol. Sedangkan untuk menghitung tekanan parsial dari HI, maka PHI ini kita hitung dengan mol HI dibagi mol gas total kalikan P total. Mol HI-nya 2,
Mol gas totalnya 3, kalikan P totalnya diketahui dari soal yaitu 3, sehingga didapatkan 2 atm. Dengan rumus yang sama atau persamaan yang sama, kita bisa menghitung P dari I2 dan H2. Untuk P I2 berarti ya kita ambil molnya dibagi mol total, kalikan P total. 0,5 bagi 3 kalikan 3, yaitu 0,5. Dan kita akan menghitung dengan cara yang sama untuk H2. Jadi kita lihat di sini H2 dalam kondisi timbang 0,5, tinggal kita masukkan 0,5 bagi 3 kalikan 3 atau 0,5 atm. Dari sini kita kembalikan ke persamaan. Persamaannya yaitu sebagai berikut. Persamaan pembentukan asam iodida dari hidrogen dan iodium. Berarti ini persamaannya perlu kita cek dulu apakah sudah setara apa belum. Karena ini belum setara, kita setarakan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Sehingga persamaannya sudah setara. Setelah setara kita cek apakah fasenya gas semua. Ternyata di sini gas semua, sehingga bisa kita pakai dalam persamaan. Jadi persamaannya kita masukkan di sini. Kp sama dengan tekanan parsial HI kuadrat, pangkat koefisiennya masing-masing, dibagi P dari H2 sebagai reaktan dan P dari I2 sebagai reaktan. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita hitung pada bagian sebelumnya, yaitu perhitungan dari tekanan parsial. Di sini PHI-nya ternyata 2, kita masukkan 2 kuadrat dibagi PH2-nya 0,5, PI2-nya 0,5. Di sini kita dapatkan 4 dibagi 0,25 sehingga nilai akhir Kp-nya adalah 16. Ini untuk tipe soal yang pertama, di mana semua bagian atau mol yang diketahui adalah mol dalam kondisi setimbang. Cirinya tidak akan ada reaksi yang mendahului sebelum perhitungan. Berarti kalau dalam kondisi setimbang ini relatif soal ini adalah soal-soal yang mudah karena tinggal memasukkan dalam persamaan untuk dihitung. Kita bandingkan untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini tentunya akan lain dengan soal yang pertama karena di sini nanti akan ada perubahan di perhitungannya. Kita lihat dulu di sini ada 0,6 mol gas CO dan 0,8 mol gas hidrogen menurut reaksi sebagai berikut. Kata-kata direaksikan berarti ini adalah kondisi pada saat mula-mula. CO 0,6 dan hidrogen 0,8 ini pada kondisi mula-mula. Menurut reaksi seperti ini, sedangkan untuk saat setimbang yang ada pada kondisi setimbang hanya 0,2 mol dari CH4. Berarti di sini kita dapat menentukan mana yang sudah dalam kondisi setimbang dan mana yang masih mula-mula. Adapun tekanan total 10 atm dan yang ditanyakan Kp. Hasil identifikasinya P totalnya 10, CO-nya 0,6 mol, H2-nya 0,8 mol, CH4 0,2 mol. Tapi hati-hati, CO dan H2 masih dalam kondisi mula-mula, sedangkan CH4-nya sudah kondisi setimbang. Adapun yang ditanyakan Kp di sini, berarti soalnya masih membahas tentang Kp, hanya saja di bagian ini karena masih ada kondisi mula-mula, berarti di sini masih ada reaksi. Kita reaksikan dulu. Di sini ada reaksi CO ditambah 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Di sini kita biasanya mengenal dengan istilah MBS atau mula-mula bereaksi setimbang. Di kondisi mula-mula CO-nya 0,6, H2-nya 0,8 dan tentunya CH4 pada kondisi awal belum ada dan H2O-nya juga belum ada. Sedangkan dari soal diketahui CH4 pada kondisi setimbang yaitu nilainya 0,2. Dari sini karena ada 0,2 di sisi kanan atau di sisi produk dan di sisi produk adalah penjumlahan, berarti kita bisa menganalisis bahwa berapapun yang bereaksi adalah jumlah dari di sini ya. Ya, dari setimbang ini adalah jumlah dari mol yang bereaksi ditambah mol mula-mula. Berarti kalau kita dapatkan 0,2 ini, otomatis dari keadaan yang 0 ditambah berapa agar 0,2, mestinya yang bereaksi adalah 0,2. Setelah kita dapatkan 0,2 untuk sisi yang bereaksi ini, hati-hati, bereaksi ini akan bernilai sesuai perbandingan koefisien. Berarti kalau CH4 nilainya 0,2 karena koefisiennya 1, maka untuk H2O yang nilainya koefisiennya sama yaitu 1, nilainya mestinya sama yaitu 0,2. Sedangkan H2 yang koefisiennya 3 berarti 3 kali lipat dari yang koefisiennya 1 berarti 0,6. Sedangkan CO yang koefisiennya 1 ini sama 0,2. Dan diingat juga bahwa sisi kiri atau sebelah kiri ini reaktan berlaku pengurangan. Berarti di sini
0,6 dikurangi 0,2, maka yang setimbang itu 0,4. Demikian pula untuk H2, 0,8 kurangi 0,6, sini 0,2. Dan ingat posisi kanan ini penjumlahan, berarti 0 ditambah 0,2, sini 0,2. Dan untuk data yang digunakan sebagai perhitungan adalah semua data yang pada kondisi setimbang. Berarti ini yang digunakan untuk perhitungan, bukan yang B atau yang bereaksi. Berarti yang setimbang ini yang digunakan untuk perhitungan. Kita lanjutkan. Untuk mol gas totalnya yaitu 1 mol didapat dari jumlah total mol gas yang ada pada reaksi. Tentunya pada keadaan yang setimbang. Karena ini semuanya gas, berarti dipakai semua. Tapi untuk yang setimbang, berarti 0,4 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2. Berarti jumlah total dari gasnya yaitu 1 mol. Sedangkan untuk menghitung tekanan parsial H2O, berarti dengan rumus mol H2O dibagi mol gas total kalikan P total. Mol H2O ambil dari yang setimbang, misalkan ini H2O-nya 0,2. Dibagi mol gas total hasil perhitungan tadi 1 mol, P totalnya diketahui dari soal yaitu 10 atm. Berarti seperti ini, pH2-nya 0,2 dibagi 1 kali 10 atau 2 atm. Dengan cara yang sama, berarti kita bisa menghitung P dari CH4, tinggal kita pakai CH4 yang ada di setimbang, dibagi mol gas total kalikan P total. Demikian juga dengan PCO, di sini 0,4 bagi 1 kali 10, berarti 4 atm, dan P dari H2 0,2 bagi 1 kalikan 10 yaitu 2 atm. Setelah ini baru kita buat persamaan untuk Kp-nya. Ini reaksinya, kita pastikan dulu reaksi ini sudah setara. Setelah setara kita susun menjadi Kp. Persamaannya P dari produk yaitu PCH4 kalikan P dari H2O dibagi P dari reaktan yaitu PCO dan PH2. Karena H2 ini berkoefisien 3, berarti di sini pangkat 3. Tinggal nilainya kita masukkan 2 kalikan 2 dari CH4 dan PH2O. Dan untuk PCO yaitu 4, sedangkan untuk PH2 itu nilainya 2, di sini 2. Tapi pangkat 3, berarti ini kita sesuaikan 2 kali 2 dibagi 4 kalikan 2 pangkat 3. Dari sini kita dapatkan hasil perhitungan yaitu Kp-nya 1/8. Ini yang membedakan ketika soal ini belum dalam kondisi setimbang, artinya belum dalam kondisi akhir karena masih ada kondisi mula-mula, berarti harus ada reaksi. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian tentang perhitungan Kp, baik itu pada soal yang sudah dalam kondisi setimbang ataupun mungkin soal yang masih dalam kondisi mula-mula atau perlu reaksi, kalian bisa memanfaatkan 3 contoh soal berikut sebagai latihan soal mandiri dan tentunya bisa diperbanyak atau ditambah dengan sumber-sumber literasi yang lain tentang soal-soal mengenai perhitungan Kp. Selanjutnya di bagian terakhir di materi ini yaitu hubungan Kc dan Kp. Sekali lagi karena Kp hanya berlaku untuk gas, berarti sebagian besar ini akan hanya berlaku untuk yang gas. Karena untuk Kc-nya harus mengimbangi Kp, di mana Kp hanya untuk gas, sedangkan Kc untuk gas dan aquos. Jadi hubungan Kc dan Kp hanya berlaku untuk yang gas. Untuk persamaannya sendiri, Kp itu bisa dirumuskan dengan Kc kalikan RT pangkat delta N. Hati-hati, RT di sini ini biasanya suatu yang sudah diketahui dalam soal, yaitu R-nya itu sendiri adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, sedangkan T-nya adalah suhu mutlak atau suhu dalam Kelvin, yaitu derajat Celcius ditambah 273, karena biasanya soal itu masih dalam Celcius. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah delta N atau pangkatnya dari RT, yaitu koefisien gas kanan dikurangi koefisien gas kiri. Bagaimana cara menghitung koefisien gas kanan dikurangi gas kiri? Kita misalkan ada persamaan sebagai berikut. Sekali lagi yang berlaku hanya yang fasenya gas. Berarti di sini koefisien gas kanan kita hitung dari produknya. Produknya ini atau yang di sisi sebelah kanan, CO-nya itu koefisiennya 1, H2-nya juga 1O, berarti kanan ini koefisiennya 2, sedangkan kiri, hati-hati, C-nya ini fasenya solid, berarti tidak dihitung. Yang dihitung hanya yang fasenya gas, sehingga H2O
Di sini koefisiennya 1, sehingga delta N-nya kita hitung dengan kanan kurangi kiri, yaitu koefisien gas kanan 2, kirinya 1, sehingga didapatkan delta N-nya 1. Ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan atau kalian gunakan untuk latihan soal mandiri. Termasuk yang ketiga, di sini tidak ada perhitungan kapan Kc itu sama dengan Kp ketika delta N atau selisih koefisien gas di ruas kanan dan kiri itu sama dengan 0. Maka Kc akan otomatis bernilai sama dengan Kp. Kalian bisa membuka video terdahulu, yaitu di video pertama tentang kesetimbangan kimia yang berisi tentang materi kesetimbangan dinamis, ataupun di bagian yang kedua tentang kesetimbangan kimia 2A yang membahas secara spesifik tentang Kc dan perhitungannya. Dan untuk di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Mungkin ini yang bisa kita bahas atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam bahagia. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.